Everybody stay down! Light that fire! Fire! Onde mande, rancak bana. Sanak-sanak, sedulur, kisanak yang rancak bana. Semoga sanak semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua dikuatkan oleh Allah atas banyaknya musibah dan bencana alam yang sedang melanda negara kita yang tercinta ini. Kembali lagi bersama saya Ceplok. Oh ya, yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Film ini mengandung spoiler. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, silahkan nonton film fullnya ya Sana. Sana, kali ini awak akan menceritakan alur cerita dari film The Hurt Locker yang dirilis pada tahun 2008. Film ini disutradarai oleh Catherine Bigelow dan dibintangi oleh Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geretti, dan Christian Camargo. Film ini bercerita tentang kisah seorang penjinak bom tentara Amerika Serikat yang sedang melakukan tugasnya di kota Baghdad, Irak. Banyak ledakan terjadi dan kisah yang seru di dalamnya. So, bagaimana ceritanya Sana? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Sana. Awal cerita ditampakkan pasukan Amerika yang sedang bertugas di kota Baghdad. Mereka sibuk untuk menyuruh warga sipil untuk berevakuasi. Dan di jalan ada sebuah robot penjinak bom yang sedang berjalan menuju arah lokasi bom berada. Robot yang dikendalikan oleh Thompson dan Sanborn itu awalnya melakukan tugasnya dan akhirnya Sersan Thompson memutuskan untuk langsung mendatangi lokasi bom itu secara langsung. Thompson mulai berjalan ke arah bom itu berada. Setelah sampai di tempat bom tersebut dan meletakkan pengisi daya di atasnya, dia langsung meninggalkan tempat itu. Baru beberapa meter meninggalkan lokasi, Eldridge melihat seorang warga sipil yang sedang memakai handphone. Dia segera meneriaki orang itu untuk menjatuhkan HP-nya. Butcher shop, 2 o'clock, dude has a phone! Make him put it down! Put down the phone! Bottom! Get out of the way! Dia tetap memakai HP-nya dan itu membuat bom langsung meledak. Dan Sersan Thompson tak berhasil selamat dari ledakan tersebut. Selanjutnya, Sanborn mendatangi sebuah kamar dan berkenalan dengan sersan baru yang bernama Sersan James. Dia biasa dipanggil Will. Will ini adalah orang yang menggantikan posisi Thompson yang telah tewas. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung menjalankan misi selanjutnya. Sesampai di lokasi, Will bertemu dengan pasukan yang lagi nunggu di situ. Dia diberikan di mana lokasi bomnya berada. Will bilang kalau ia yang akan maju. Sanborn menawarkan robot tapi Will nggak mau. Will ini suka aneh-aneh guys. Saat dia baru mulai berjalan, dia mengaktifkan sebuah bom asap yang malah membuat rekan-rekannya cemas. Will sempat dihadang oleh mobil seorang warga sipil yang nekat untuk menembus daerah berbahaya tersebut. Orang itu baru mau mundur setelah ditodongkan senjata oleh Will dan langsung diamankan oleh pasukan AS yang ada di situ. Will pun terus berjalan dan sampai di lokasi bom yang dituju. Dia berhasil menjinakkan bom di lokasi itu. Namun saat mengira telah selesai, Will melihat ada kabel lain yang ternyata terhubung ke banyak bom lainnya. Dan Will pun berhasil menjinakkan semuanya. Adegan selanjutnya terlihat seorang anak kecil yang sedang menjajakan DVD kepada para tentara yang sedang lewat. Dan kebetulan Will juga lagi lewat di situ. Dia membeli sebuah DVD dari anak itu. Di misi selanjutnya, Will mendapat informasi bahwa ada bom di dalam sebuah mobil yang sedang terparkir. Saat Will berjalan mendekati mobil itu,
ada seorang yang menembak mobil itu dan membuatnya terbakar. Terjadilah tembak-menembak antar pasukan AS dan pasukan pemberontak. Sanborn bergegas memberikan tabung pemadam kepada Will dan Will menyuruh Sanborn untuk melindunginya dari And when you atas. take top cover. Shit. Will berhasil memadamkan api di mobil itu. Sementara orang yang menembak mobil tadi berhasil dilumpuhkan oleh pasukan AS. Saat Will membuka bagasi mobil itu, dia melihat ternyata banyak bom yang telah terpasang di sana. Will berkata sama temannya kalau ledakannya bisa cukup untuk kita semua menghadap Tuhan. Will meminta Eldridge untuk mengambil peralatannya dan langsung mulai menjinakkan bom tersebut. Will terlihat cukup kesulitan dalam mencari titik pengapian bom itu. It's not the back seat. On the floors. It's not the door. Sementara itu, Eldridge melihat ada salah satu orang yang mencurigakan yang sedang merekam kegiatan mereka di sana, dan Sanborn menyuruhnya untuk berpikir dan bertindak sendiri dengan baik. Karena udah terlalu lama dan Will masih belum mampu untuk menjinakkan bom itu, Sanborn mengajak Will untuk segera meninggalkan tempat itu karena sudah banyak orang yang mulai mengawasinya. Karena kesal, Will membuang saja headphone-nya dan nggak mempedulikan panggilan Sanborn lagi. Dia tetap fokus untuk menjinakkan bom itu. Will tetap tidak mempedulikan saat Sanborn menyuruhnya untuk memakai headsetnya kembali. Dan pada akhirnya, Will berhasil juga menjinakkan bom itu dan langsung mengajak Sanborn pergi. We're done. Sanborn yang gak senang dengan sikap Will langsung menonjok Will di wajahnya dan mengatakan pada Will untuk jangan pernah mematikan headphone-mu lagi. Hahaha. Di campnya, Will didatangi oleh anak yang tadi menjual DVD sama dia. Will bertanya siapa nama anak itu, dan anak itu menjawab namanya Beckham. Dan Will sedikit bermain-main bola dengan anak itu. Scene selanjutnya memperlihatkan Will dan timnya sedang melakukan latihan peledakan bom di tengah gurun. Setelah itu, saat mereka tengah melanjutkan perjalanan, Eldridge melihat seperti ada pasukan pemberontak di depannya. Will dan Sanborn turun untuk menyuruh orang-orang itu untuk segera meletakkan senjatanya. Ternyata mereka berada di pihak yang sama dengan Will dan Sanborn. Ban mobil mereka kempes saat sedang melakukan perjalanan dan sedang mencari bantuan. Mereka membawa 2 orang tawanan bersama mereka. Di saat salah satu anggota pasukan tadi yang bernama Jimmy sedang berjalan mengambil kunci pas, dia ditembak oleh orang tak dikenal dan langsung terjadi peperangan di situ. Dua orang tawanan tadi langsung mencoba untuk kabur, namun berhasil dikejar dan ditembak mati. Chris yang menembak secara membabi buta di atas Humvee pun tak luput dari tembakan dan mati seketika. Satu orang lagi tewas terkena tembakan sniper musuh. Sanborn dan Will langsung mengambil alih sniper dan saat tembakan pertama, Sanborn gagal mengenai sasaran. Dia berhasil membunuh musuh di tembakan kedua. Nice, he's down. Second one's out of range. Dan juga berhasil membunuh satu orang lagi yang sedang berlari menuju sebuah bangunan. Serta Sanborn juga berhasil membunuh seorang lagi yang berada di dalam gedung. He's down. Sanborn yang terlihat lelah diberikan minuman oleh Will. Dan saat itu, Eldridge juga melihat pergerakan yang mencurigakan di depannya. Eldridge menembak orang itu dan langsung berhasil membunuhnya. Kembali ke camp mereka, terlihat Will dan Sanborn lagi sparring disaksikan oleh Eldridge. Mereka saling bercerita tentang kehidupannya dan juga membahas tentang barang-barang yang disimpan Will di bawah tempat tidurnya. Dan setelah itu mereka pun lanjut sparring lagi.
Keesokan harinya saat Will dan kawan-kawan akan mulai menjalankan misi, ada Kolonel Cambridge yang biasa bekerja di belakang meja ingin ikut untuk menjalankan misi lapangan. Tentu saja Will langsung mempersilahkannya ikut. Misi mereka kali ini adalah untuk mengambil artileri yang tak meledak. Mereka langsung bersiap setelah sampai di tempat misi. Will dan Sanborn serta diikuti oleh Eldridge langsung mulai menyisir lokasi untuk mulai mencari artileri tersebut. Mereka nggak menemukan satupun orang di sana. Sampai akhirnya di satu ruangan, mereka berhasil menemukan artileri tersebut. Dan saat Will melihat lebih dalam, dia menemukan mayat Beckham bocah penjual DVD yang sudah berdarah-darah dan mulai membusuk. Will segera menyuruh Eldridge untuk mengambil bom C4 dan kabel karena dia berniat untuk meledakkan tempat tersebut. Sementara itu, Kolonel Cambridge datang menjumpai warga sipil yang sedang berada di sana. Dia mencoba untuk memberikan pengertian kepada warga bahwa daerah itu sedang tidak aman. Will awalnya menyusun bom-bom itu di atas tubuh Beckham. Namun setelah dia berpikir, dia akhirnya membatalkan peledakan dan membawa mayat Beckham bersamanya setelah lebih dulu mengeluarkan bom dari dalam perut Beckham. Cancel the debt. Cancel the debt. That's right. No, I don't. Sementara itu, Kolonel Cambridge yang baru saja selesai menyuruh warga pergi, nggak menyadari bahwa ada bom dalam karung yang terletak di dekatnya. Bom itu meledak saat Cambridge baru saja mulai berjalan. Eldridge kelihatan syok dengan kematian Kolonel Cambridge. Get back! Get down! Di sore hari, Will mencoba menelpon istrinya, namun dia nggak bisa berkata apa-apa dan hanya diam saja. Lalu keesokan harinya, Will menemui penjual DVD di campnya dan menanyai penjual DVD itu tentang Beckham. Namun dia kesal karena nggak berhasil mendapatkan info apapun. Excuse me, soldier. Lalu setelah tokonya tutup, Will mengikuti orang itu dan memintanya untuk mengantarkan ke rumah Beckham. Sesampainya di rumah Beckham, Will menyuruh orang itu untuk menunggu di luar. Tapi setelah Will masuk ke dalam, penjual DVD itu malah pergi meninggalkannya. Setelah melihat ke dalam, Will malah tampak bingung dengan orang yang ditemuinya. Orang di rumah tersebut malah nggak tahu siapa itu Beckham. Will yang lagi bingung bilang kalau dia hanya mencari orang yang bertanggung jawab atas kematian Beckham. Will memutuskan untuk segera pergi dari rumah orang itu dan segera kembali ke campnya. Dan karena tampilannya mencurigakan, dia pun harus diperiksa dulu saat sampai di camp itu. Masih pada malam itu, Will dan kawan-kawan harus kembali menjalankan misinya. Sanborn bertanya kepada Will kenapa kepalanya berdarah, namun Will hanya diam saja. Di lokasi misi malam itu, terlihat sepertinya baru saja terjadi ledakan bom dan banyak terjadi korban. Mereka mencoba mencari-cari di mana kira-kira titik ledakan berasal. Terjadi sedikit perdebatan antara Will dan Sanborn tentang masalah di mana pemicu ledakan tersebut. Will mengajak rekan-rekannya untuk mengikutinya memburu pasukan pemberontak. Namun Sanborn langsung menolak karena sudah ada peleton lain yang ditugaskan untuk itu. Tapi Will yang tetap memaksa Sanborn dan Sanborn pun harus patuh karena Will adalah pimpinan timnya. Will melihat ada 3 lorong jalan dan ia membagi tugas dengan rekan-rekannya dan masing-masing harus menyusuri satu lorong. Mereka langsung berpencar untuk menyusuri lorong satu persatu. Tak lama setelah itu, Sanborn dan Will mendengar bunyi tembakan. Ternyata bunyi itu berasal dari lorong yang dilewati oleh Eldridge. Di sana mereka menemukan mayat, tapi itu bukan Eldridge. Will dan Sanborn akhirnya melihat 2 orang pasukan pemberontak yang sedang membawa Eldridge. Mereka terus mengejar dan akhirnya berhasil menembak mati pasukan pemberontak tersebut. Eldridge terkena tembakan di kakinya dan segera diselamatkan oleh Will dan Sanborn. Hang on, buddy. Hang on. Will terlihat merasa bersalah setelah kejadian itu. Esoknya terlihat Eldridge yang harus segera dirawat intensif. Tulang pahanya hancur. Eldridge kesal dan marah sama Will, dan Will meminta maaf padanya. Kita beralih ke tempat lain di mana terlihat seorang bapak-bapak yang sedang berdiri di tengah jalan. Di tubuh bapak itu udah terpasang banyak bom rakitan. Will dan Sanborn pun juga terlihat telah sampai di situ. Will menyuruh penerjemah untuk mengatakan kepada bapak itu untuk membuka kemejanya secara perlahan dan melihat apa aja yang ada di tubuhnya. Will ingin menolong si bapak, namun Sanborn memperingatkannya bahwa ini adalah bunuh diri. Selanjutnya, Will meminta Sanborn untuk mengambil pemotong gembok karena bom yang ada di tubuh si bapak tadi dipasangi banyak gembok. Waktu yang tersisa hanya tinggal 2 menit untuk menyelamatkan si bapak ini. Sanborn kembali memperingatkan Will agar lebih baik pergi saja karena nggak ada waktu lagi. Tapi Will malah menyuruh Sanborn pergi dan bilang dia akan segera menyusul. Will hanya berhasil membuka 1 gembok.
Sementara waktu yang tersisa udah nggak memungkinkan lagi. He's a fucking dead man, Will! Go! Can't do it. I can't get it off. I'm sorry, okay? Akhirnya dengan terpaksa dia harus meninggalkan bapak itu. Dan tentu saja pada akhirnya bom yang ada di tubuh si bapak itu akhirnya meledak. Will terkena efek ledakan, namun dia masih bisa selamat. Di dalam perjalanan pulang, Sanborn bilang kalau dia membenci tempat ini dan dia belum siap untuk mati. Dan dia saat itu bilang kalau ingin punya seorang anak laki-laki. Sanborn bertanya kepada Will bagaimana dia bisa berani mengambil risiko di dalam setiap misi yang menyangkut masalah hidup dan mati. Will hanya menjawab kalau dia nggak pernah memikirkan itu dan dia pun juga nggak tahu kenapa. Lalu adegan selanjutnya terlihat Will yang sedang berbelanja di mall bersama istri dan anaknya serta sedang memperbaiki saluran atap di rumahnya dan juga bermain dengan anaknya. Dan di akhir cerita ditampakkan Will yang kembali mulai bertugas di Camp Delta yang baru dengan masa kerja 1 tahun berikutnya. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini sana, terkadang untuk bisa berhasil mewujudkan sebuah impian, kita harus berani untuk mengambil risiko, entah itu besar ataupun kecil. Dan orang yang berhasil adalah orang-orang yang sanggup untuk mengambil semua risiko demi mewujudkan impiannya. Bantu-bantu like, share, dan subscribe ya sana. Onde mande, rancak bana.